وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini, adik-adik, kita lanjutkan kajian kitab Hadaikul Aulia kita dengan membahas kajian tentang hukum fikih, ya, yaitu hukum tentang al-ikhtilat bainar rijal wan nisa, yaitu bercampurnya antara laki dan perempuan dalam sebuah tempat. Di Indonesia hampir di semua tempat ini kita akan temukan ini. Lebih-lebih kalau kita di Lombok waktu pemakaman ada orang meninggal, yaitu baik Hizbullah, Hamzan Wadi, itu biasa mereka berada di kuburan itu campur antara laki dan perempuan. Nah, gimana? Campur laki dengan perempuan dalam satu tempat dalam pandangan hukum Islam. Nah, ulama-ulama salafi sangat ketat kalau mereka itu tidak boleh yang namanya ikhtilat itu. Misalnya Syekh bin Baz misalnya, beliau bahkan dalam ta'lim, dalam belajar pun antara laki dan perempuan tidak boleh harus campur. Dalam ta'lim, beliau berpegang dengan hadis ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku ujian yang sangat berat terhadap laki-laki itu, yaitu ujian dengan perempuan. Kemudian ada juga la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki dengan perempuan itu berkhalwah. Nah, tapi kalau ini berkhalwah, ya, artinya ya bersepi-sepian. Fa inna salisahuma asyaiton, maka yang ketiga adalah setan. Berarti kalau berdua, berarti yang ketiga setan. Nah, sekali lagi ya, dari kalangan ulama-ulama salafi itu ketat, tidak boleh ikhtilat. Tapi kalau kita lihat, ya, di Mekah misalnya sulit untuk dihindarkan namanya ikhtilat, terutama sekali di Mekah ya. Kalau di Madinah masih gampang, kalau di Madinah, di masjidnya ya. Ya, tapi kalau di Mekah di saat tawaf itu berat, kayaknya susah dipisah antara laki dan perempuan. Dan sepengetahuan saya selama 4 kali ke Mekah itu tidak pernah saya temukan laki dan perempuan itu terpisah kalau di waktu tawafnya. Tapi kalau di Masjidil Haramnya ya bisa dipisah, perempuan laki-laki gitu. Nah, berarti dari kalangan salafi itu ketat, itu tidak boleh ikhtilat ya. Nah, bagaimana kalau pandangan ulama-ulama yang non salafi ya? Saya ambil di sini ya, yang Darul Ifta Al-Misriyah, karena biasa antara Saudi dengan Mesir sering sekali ya, ya terjadi perbedaan pendapat ulama, terutama sekali dalam fikih ya. Nah, termasuk dalam hukum ikhtilat, percampuran bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Di sini mengatakan wa ajabat al-ibta bi anna al-ikhtilata bainar rijal wan nisa jaizun. Bil dawabita. Percampuran antara laki dan perempuan itu boleh, tapi dengan dawabit, ada kriterianya, ya. Dengan ada persyaratan-persyaratan, ada batasan-batasan yang harus diikuti. Fa iza khalla bi hadzal dawabiti fayahrumu. Kalau tidak ada syarat-syarat ini maka haram. Mana persyaratan itu? Wa awwalu hadhihi ad-dawabit adamu khalwatir rajul bil mar'ah. Nah, ini syaratnya. Ya. Syaratnya itu adalah jangan terjadi khalwat antara laki-laki dan perempuan itu. Satu orang laki-laki, satu perempuan. Dalam satu ruangan yang tertutup misalnya. Pintunya tertutup, jendelanya juga tertutup, sehingga aman daripada penilaian orang penglihatan
orang. Kalau ini haram. Enggak boleh. Wal khalwatul muharramah khalwah. Artinya bersepi-sepian yang diharamkan yaitu khulwatur rajul bimra'atin ajnabiyah, yaitu bersepi-sepian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Fi makanin dalam sebuah tempat ya manani fihi min ittila'in nas alaihima. Sehingga aman dia daripada penglihatan orang-orang atau masyarakat terhadap keduanya. Contohnya kabaitin mughlaqil abwab, seperti rumah yang pintunya tertutup, wan nawafis, dan jendelanya juga tertutup. Nah, ini kalau udah pintu tertutup, kemudian jendela tertutup, terus berdua di sana, waduh itu sekuat-kuat imannya, jebol juga nanti, dikhawatirkan itu. Kayak Siti Zulaikha itu ya. Wa ghallaqatil abwab, tutup pintu. Wa qalat hay talak. Repot juga itu. Udah pintu udah ditutup, jendela udah ditutup. Wa qalat hay talak. Mengatakan hay talak. Nah, kan enggak ada orang udah itu. Tapi qala ma'azallah. Ada hebat itu. Kita kayaknya iman kita belum kayak iman Nabi Yusuf ya. Padahal Nabi Yusuf udah kepingin itu. Ya namanya manusia kan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bi Siti Zulaikha. Qad. Pakai lab. Qad lagi itu. Itu kuat keinginan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf ingin enggak? Wa hammat biha. Milih nih dah. Kepingin juga. Nah, itu. Cuma kekuatan keinginan Siti Zulaikha itu lebih kuat dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Padahal itu usianya berbeda dari itu. Jauh lah bedanya usia Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Tapi ada hamat itu, ada keinginan. Kenapa? Jendela udah tertutup, pintu udah tertutup. Nah, setan itu udah ngompor-ngomporin. Aduh, dia narak dengan, udah ada orang katanya itu. Kalau udah begitu jelas haram itu. Nah, ini berdasarkan hadis daripada Amir bin Rabi'ah yang saya sampaikan tadi itu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki itu yakhluwanna, berada di tempat yang sepi, artinya bersepi-sepian. Fa inna salisahuma syaitan, maka yang ketiga itu adalah syaitan. Ya, kemudian Darul Ifta di sini menambahkan ya. Darul Ifta di sini menambahkan bi anna khuluwar rijal bimra'atin ajnabiyyah anhum wa khuluwan nisa' ma'a rajulin fa innaha la yasduqu 'alaiha ismul khulwah. Ya. Nah, kalau ada banyak laki-laki ya. Kalau tadi kan satu laki-laki, satu perempuan. Kalau ada banyak laki-laki berada di tempat atau pada satu orang perempuan, atau sebaliknya banyak perempuan berada pada seorang laki-laki, berarti tidak termasuk namanya khulwah, tidak termasuk namanya bersepi-sepian. Berarti kalau bersepi-sepian itu yang mana? Yang namanya bersepi-sepian itu adalah satu laki, satu perempuan. Dan itu pun di tempat yang ya'manani an ittila'in nas, yaitu aman daripada penglihatan orang atau masyarakat. Nah, berarti kalau banyak laki berada pada satu perempuan atau satu perempuan berada pada banyak laki, itu tidak masuk dalam kategori khulwah. Agak ringan ya, Darul Ifta. Artinya hukum yang dari kalangan ulama-ulama Mesir ini agak ringan. Dalilnya mana? Mereka punya dalil. Dan dalilnya rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalilnya mana? La yadkhulanna rajulun. Jangan masuk seorang laki-laki, satu orang ya laki-laki, ba'da yaumi hadza, setelah hari ini, ala mughibah, terhadap seorang perempuan namanya mughibatin, ala mughibah, illa wa ma'ahu rajulun awisnani, kecuali illa wa ma'ahu,
kecuali harus ada bersamanya rojulun, satu orang laki-laki, awisnani, atau dua orang laki-laki. Ya, berarti kalau ada satu perempuan, ini mugibah ini bisa berarti juga orang yang ditinggalkan oleh seseorang sehingga sendirian, itu ya. Atau bisa berarti mungkin nama orang namanya mugibah. Ya, tapi kalau nama orang nanti mugibata, aduhnya ini ada harokatnya mugibatin. Mugibah aghoba artinya ditinggalkan sehingga menjadi sendirian. Ya. Jangan masuk seorang laki-laki pada hari ini, mulai setelah hari ini, terhadap orang yang atau perempuan yang sendirian, illa wa ma'u, kecuali harus ada bersamanya rojulun, satu laki-laki, au rojulani, awisnani, atau dua. Oh, berarti ini boleh kalau begitu. Berarti tidak khulwah jadinya itu. Kenapa? Karena satu perempuan ada dua orang laki-laki atau apa lebih atau lebih dari dua laki-laki. Berarti tidak masuk namanya khulwah. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah satu perempuan, satu laki-laki. Itu yang namanya khulwah. Ya, berarti boleh kalau banyak laki-laki berada pada satu perempuan atau satu perempuan berada pada banyak laki-laki. Sebaliknya. Nah, hadis ini dikuatkan katanya dari hadis ini dikuatkan oleh hadis dari Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan ja'ati mar'atun minal ansar ila Nabi sallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Fa khala biha. Kemudian Rasulullah SAW khala biha. Berarti di ada Sayyidina Anas ya. Berarti Sayyidina Anas adalah gitu berarti pada saat gitu. Khala biha. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, perempuan tadi itu bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, berarti ini menunjukkan tentang bolehnya. Nah, kemudian di samping hadis tadi itu ada juga dari fikihnya ada ya, yang diambil dari Imam Nawawi. Qala al-Imam Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan wal masyhur, pendapat yang populer, jawazu khulwati rajulin biniswatin. Nah, sama dengan yang tadi ya. Itu boleh seorang laki-laki sendirian berada di kalangan niswatin, banyak perempuan yang la mahramalah fihinna, yang tidak ada mahramnya padanya. Nah, boleh itu. Sekali lagi, ini banyak perempuan, satu laki-laki. Tidak ada mahramnya di sana. Itu boleh katanya itu. Kenapa? Li'adamil mafsadah ghaliban. Karena tidak ada unsur mafsadat. Biasanya. Li'annan nisa'a, karena perempuan itu yastahyina min ba'dihinna ba'dan fi dzalik. Ya, karena perempuan itu mesti akan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap laki-laki itu. Malu kepada teman-temannya yang lain gitu. Terakhir di sini Darul Ifta Al-Misriyah itu menambahkan bahwa di antara yang harus dipenuhi di saat campur antara laki-laki dan perempuan itu katanya adalah ihtisyamul mar'ah. Nah, ini yang ditambahkan ya oleh beliau, ihtisyamul mar'ah wa sitruha aurataha, yaitu perempuan itu menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Nah, cuma kalau di Indonesia agak berat, agak berat. Misalnya kalau kita pergi ke mall, misalnya ke pasar, ini di Indonesia tidak semua orang menutup auratnya itu. Sehingga kalau standarnya juga harus menutup aurat, nah itu tidak boleh udah kalau di Indonesia untuk pergi ke mall, tidak boleh ke tempat wisata. Kenapa? Karena di tempat wisata, mall, pasar di Indonesia itu tidak semua orang menutup aurat atau perempuan menutup auratnya secara sempurna. Ya. Ada yang tidak pakai jilbab juga kan, ada yang macam-macam lah gitu. Berarti ke bandara susah juga kalau pakai yang ini. Ya, tapi kalau untuk al-hajah, ad-darurah, berarti ya darurah tubihul mahzurat, atau
al-hajatu tunzalu manzilatad darurah. Ya, namanya hajat, kebutuhan itu adalah diposisikan sama seperti darurat. Misalnya ke pasar, kita punya kebutuhan. Nah, bahkan kalau ulama salafi ulama-ulama salafi menjadikan bahwa salah satu yang menyebabkan kita boleh untuk tidak memenuhi undangan seseorang. Misalnya ada undangan resepsi ya. Kalau undangan resepsi itu wajib harus kita hadiri. Wajib hadiri itu. Tapi menurut ulama salafi boleh kita tidak hadiri kalau ada mungkar di sana, di tempat acara itu. Mana termasuk mungkar? Ikhtilat bainar rijal wan nisa. Yaitu antaranya percampuran antara laki dan perempuan. Waduh, di Indonesia ini repot ini ya. Sulit kita temukan antara laki dan perempuan itu pisah kalau di acara resepsi di Indonesia. Ya mungkin kalau di teman-teman ustadz kalangan salafi itu mungkin akan terjadi ya. Tapi kalau di luar itu agak berat ya. Sehingga nanti kalau itu jadi alasan kita nanti tidak akan memenuhi undangan saudara kita atau teman kita. Karena sekali lagi di Jakarta itu saya tidak pernah mendapatkan ada resepsi itu yang pisah antara laki dan perempuan. Nah, tapi karena ya tadi mereka sama-sama membawa pasangannya, membawa istrinya atau bersama suaminya, nah kita pakai yang tadi itu. Berarti dibolehkan ya untuk ikhtilat kalau di sana tidak sendirian. Berarti artinya orang banyak. Ya. Nah, ini ada di pembahasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita sehingga ya agak tenang lah. Nah, dengan adanya penjelasan-penjelasan ini paling tidak ya, di samping kita selalu menjaga diri kita, hadirin ya, dan ada jalur kita untuk boleh untuk ikhtilat dengan syarat tadi itu, ya tentunya kita sendiri menjaga diri kita juga. Sekian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد